Ibu. Ini Ibu. Wakil. Ini hari Senin kami berada di pasar Cisalang dan saat ini saya bersama dengan wakil wali kota Pak Sandra dengan seluruh jajarannya, baik itu dari dinas apanya Pak Aduk, lalu kemudian Perindak ya, dan juga di sini dinas pertanian dan seluruh jajaran kami di Kementerian Perdagangan yang juga ikut hadir. Kita semua datang ke sini untuk melakukan dua hal. Jadi yang pertama adalah untuk memastikan bahwa harga bapok itu aman, sesuai dengan harga acuannya. Lalu kemudian tentu mengingat bahwa ini juga sebentar lagi Ramadan ya Bu ya, jadi kan pasti banyak yang membutuhkan bahan pokok. Jadi kita udah ngecek juga harga minyak kita yang merupakan salah satu komoditas yang kita pantau di Kementerian Perdagangan, dan kalau hasil dari pemantauan kami dijual sesuai dengan HRT di harga 15.700. Saya juga tadi sudah menitipkan ke Pak Wakil Wali Kota, kepala dinasnya agar kita komunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Tadi kalau saya cek ternyata posternya sudah ada. Jadi di situ yang menceritakan, menyampaikan bahwa harga acuannya itu berapa sih gitu, eceran tertingginya berapa, dan di situ sudah tertera dengan baik. Lalu kemudian kita kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup juga. Ini mungkin teman-teman ingat kemarin Pak Presiden juga menyampaikan kita harus bekerja sama untuk menjaga lingkungan hidup kita. Nah, ini merupakan bentuk dari komitmen kita untuk memastikan itu terjadi. Kita titipkan juga ke Pak Wakil Wali Kota, harapannya semua pedagang di sini setiap harinya bisa menjaga boothnya masing-masing gitu ya, agar kemudian kebersihan itu terjamin. Karena yang merupakan apa ya, yang penting buat kita adalah bagaimana pasar itu bersih, pasar itu nyaman untuk dikunjungi, harganya juga stabil. Itu PR kita bersama sebelumnya. Jadi baik itu pemerintah, baik itu di pusat maupun di daerah, lalu kemudian juga pedagang yang ada di sini, belum lagi yang berkunjung. Jadi masyarakat juga kita mempunyai tugas yang sangat amat penting untuk menjaga. Bu, baik dalam kunjungan Ibu, apa dalam kunjungan Ibu tadi kan ada penjual telur juga yang mengalami kenaikan. Oh, telur ya, betul. Dari 30.000 ke 31.000. Terus dari pedagang ayam juga tadi ada awalnya mereka menjual 35.000, sekarang naik jadi 40.000. Okay. Nah, itu untuk mengatasinya seperti apa Bu dari pemerintah sendiri? Jadi memang kalau telur itu alhamdulillah kalaupun naik dia masih 1.000 di atasnya ya Pak ya, jadi 31.000. Nanti kami akan telusuri juga inti masalahnya agar kemudian semuanya sesuai dengan harga acuan yang berlaku gitu. Yang kami bersyukurnya itu dia walaupun naik, dia naiknya nggak terlalu tinggi dibandingkan misalnya tadi yang cabai itu ya Pak. Jadi itu nanti kita akan coba tidak lanjut. Bu, HET minyak kita kan 15.700, tapi rata-rata nasional di SP2KP masih 16.200. Bu, ini gimana biar secara nasional juga turun ya? Kita memang sudah mengeluarkan Permendag nomor 43 tahun 2025 ya Pak ya, yaitu adalah bagaimana kita memotong rantai supply chain-nya. Jadi bagaimana distribusinya itu dari produsennya bisa langsung ke BUMN pangan, baik itu ID Food maupun Bulog, untuk kemudian disalurkan ke pasar-pasar rakyat begitu. Nah harapannya karena kita memutus rantainya sehingga harganya itu bisa lebih stabil. Kalau yang tadi kita cek di pasar ini khususnya itu karena disuplai ternyata oleh Bulog langsung, jadi harganya alhamdulillah stabil gitu. Ini yang kita sedang upayakan. Mudah-mudahan karena ini peraturan juga masih baru ya Mas ya, jadi kita evaluasi bareng-bareng saja. Kalau misalnya nanti ada wilayah yang ternyata mengalami kendala, kita akan telusuri dan kita akan coba carikan solusi. Kenaikan ini musim atau memang
Jadi kenaikan harga itu semua tergantung daripada permintaan masyarakat. Nah, misalnya di hari-hari besar tuh biasanya karena kita kalau masyarakat ya ngadain pesta misalnya di rumahnya atau di sebuah acara, pasti otomatis makanannya perlu lebih banyak lagi. Kalau makanan perlu banyak, berarti bahan pokoknya juga kebutuhannya akan semakin meningkat kan gitu ya Mas ya. Jadi karena hari-hari besar itulah kenapa kita di Kementerian Perdagangan, saya bersama Pak Menteri Pak Budi Santoso, kita aktif, kita bagi-bagi wilayah gitu untuk melakukan pemantauan agar kalau ternyata ada yang signifikan naiknya, kita coba cari telusuri masalahnya di mana dan kita coba carikan solusinya. Tapi Boleh nanti boleh langsung aja. Potong. Kasih besar Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official Okezone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.